menenun kain di kota Madinah, kain dibeli di kota Mekah, sungguh tidak akan pernah rugi orang yang bersedekah, namun senantiasa berkah dan pahalanya senantiasa bertambah. Kenapa ada pantun tentang sedekah? Karena sesungguhnya alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita semuanya adalah ahli-ahli dalam sedekah. Sedekah tidak mesti berupa harta saja, tidak berupa makanan, tidak berupa benda fisik yang kelihatan secara kasat mata, tapi sesungguhnya kita telah bersedekah, dan sedekah ini insyaallah dikhususkan kepada Allah dengan menyediakannya waktu kita antara maghrib dan isya. Itu adalah sedekah waktu, itu adalah sedekah tenaga, dan itu sedekah kesiapan mental untuk menerima semua apa yang ada di dalam masjid ini. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan perjuangan kita, pengorbanan kita, sedekah kita. Nggak ada lah untuk Allah mah pengorbanan, nggak ada itu ya. Kalau pengorbanan untuk cita-cita itu pengorbanan itu ya. Kalau untuk Allah mah apa yang dikorbankan untuk Allah, wong semuanya dari Allah. Itu kalau cita-cita ya wajarlah kita mengorbankan segala daya dan upaya atau untuk kepentingan kita. Tapi kalau untuk Allah subhanallah, seujung jari pun kita rasanya malu untuk menyatakan bahwa ini adalah pengorbanan untuk Allah. Tidak, ini adalah pengabdian untuk Allah, pengabdian untuk Allah yang mudah-mudahan insya Allah Allah menerima dengan segala ridho dan rahmatnya. Dan memang Allah tidak menyia-nyiakan pengabdian kita. Barang siapa yang memakmurkan masjid, Allah menyediakan keistimewaan yang unggul. Dan ini disampaikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Man zara ilal masjidi. Barang siapa yang berziarah ke masjid, pergi ke masjid, wala nawa illa fi ilmihi, dan tidak ada niat kecuali mengamalkan ilmu yang ada di masjid, faka'annahu, maka bagi dia Allah catat kana hajjan mabruran. Subhanallah, Allah mencatat bagi orang yang berziarah ke masjid dengan tidak meniatkan segala sesuatu kecuali mengamalkan apa yang ada di masjid, kecuali apa yang ditafakuri di masjid, kecuali apa yang didiskusikan di masjid, illa kataballahu lahu, kecuali Allah menuliskan baginya hajjan mabruron, seperti orang yang haji dan hajinya adalah mabrurah, taman hajjatuhu, yang sempurna hajinya. Allahu akbar. Untuk zaman sekarang orang beribadah haji harus waiting list 25 sampai 30 tahun. Kemudian mengeluarkan uang yang katakanlah itu hasil tabungannya, menyisihkan sehari-hari per bulan itu sekitar 60 juta. Belum tasyakurannya, belum meninggalkan orang yang di rumahnya, belum segala macamnya. Ya taruhlah sekitar 80 juta lah ya, paling minim ya, 80 juta. Nah, orang yang 80 juta plus waiting list 30 tahun kalah dengan orang yang datang ke masjid untuk memakmurkan masjid dan mengamalkan apa-apa yang di dalam masjid. Subhanallah. Maka alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan diri kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Apalagi waktu antara maghrib dan isya dan subuh sampai isyraq itu adalah waktu yang terbaik. Dan kita subhanallah rasanya dientengkan aja sama Allah ya. Hadir aja datang ke masjid. Allahu akbar ya. Betapa banyak orang-orang yang seolah-olah menyibukkan diri berada di luar masjid
Ya sama ibadahnya lah, sama ibadahnya aku yakin. Tapi kita alhamdulillah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid secara fisik, secara jiwa dan raga. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pengabdian kita ini diikhlaskan dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Baik Bapak hadirin jemaah sekalian, melanjutkan pembahasan di dalam Al-Faslu Al-Hadi Asyara yang menerangkan fi bayani sa'adati wasyaqawati, menerangkan bahagia dan celaka setelah beberapa kalimat muqaddimah yang dari bab 11 ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyitir salah satu pendapat ulama, yakni Asy-Syaqiq Al-Bakhlawi Al-Balkhi. Faqala al-musannifu, berkata al-musannif, yakni pengarang penuntun kitab ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qala asy-Syaqiqu Al-Bakhliyu, berkata Syekh Syaqiq Al-Balkhi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati kepada Syekh Syaqiq Al-Balkhi, alamatus sa'adati, adapun ciri-ciri orang yang bahagia, khamsatun, itu ada 5. Pada mulanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyitir pendapat Syekh Asy-Syaqiq Al-Balkhawi. Namun di ujung nanti ada hadis Rasulullah SAW yang agak sedikit berbeda ya. Nah, ini sebenarnya penghujung di bab ke-11, namun saya rasanya agak kepanjangan kalau untuk membacakan ibarat pada malam hari ini, maka saya bagi dua pembahasan ujung dari bab ke-11 malam ini dan malam yang akan datang. Jadi sekarang hanya menyitir pendapat dari Syekh Syaqiq Al-Balkhi dan juga hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatus sa'adati, adapun ciri-ciri orang yang bahagia, khamsatun, itu ada 5. Apa tuh yang 5? Yang pertama, layyinul qalbi, lembut hatinya, ya. Lembut hati ini tidak serta-merta mendapatkannya dari seseorang yang kalau seandainya orang yang senang puisi kayaknya akan lembut nih hatinya, nggak bisa. Atau orang yang senang sastra akan lembut hatinya, peka kepadanya. Ya itu mah peka kepada sosial ya. Kalau untuk urusan agama, layyinul qalbi itu didapat dengan sesuatu perjuangan. Apa itu? Salah satunya. Memang banyak cara untuk mendapatkan layyinul qalbi, lembutnya hati ini. Salah satunya dengan cara bertazakkur. Apa itu? Mengingat Allah. Banyak kalimah-kalimah yang menyatakan
tentang ingatnya seorang hamba kepada Allah. Bisa dengan subhanallah, bisa dengan alhamdulillah, bisa dengan Allahu Akbar, bisa dengan la ilaha illallah dan lain sebagainya. Namun sebagaimana ungkapan Kangjeng Nabi, dan ini saya rasa paling dahsyat dari sekian juta, sekian ratus ribu hadis Kangjeng Nabi, bahwa sekalipun Kangjeng Nabi banyak mengeluarkan hadis dan para nabi serta rasul banyak mengeluarkan kalam-kalam yang sangat indah dan juga meresap di kalbu, tapi Rasul menyatakan afdalu ma qultu ana, yang paling utama dari ucapanku, kata Kangjeng Nabi, wan nabiyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku. Kangjeng Nabi itu khatmul anbiya, penutup para nabi. Nah, ini Kangjeng Nabi mengibaratkan gitu ya, seluruh ucapanku dari mulai usia bisa bicara sampai usia tutup usia, yaitu usia 63 tahun, itu ada satu yang Nabi unggulkan. Dan juga kalau para nabi yang berjumlah 124.000 dikurangi satu karena ada Kangjeng Nabi, sebanyak itu ucapannya beribu-ribu tahun, tapi satu yang paling unggul. Apa itu? La ilaha illallah, bahwa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, yang paling afdol dari ucapanku dan ucapan para nabi sebelumku, tiada lain dan tiada bukan adalah kalimat la ilaha illallah. Maka dengan adanya zikir kalimah la ilaha illallah ini memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pengampunan secara the fast track, secara secepat kilat. Ada dua versi ya. Ada dua versi dalam pengampunan seseorang melalui ucapan la ilaha illallah. Yang pertama di dalam hadis Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang diucapkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Qatadah, bahwa lamma qtarafa adamul khati'ah, ketika Kangjeng Nabi Muhammad SAW terpeleset pada satu kesalahan, qalu, kemudian berserulah Nabi Adam alaihi salam, ya Rabbi as'aluka bi Muhammadin lamma astaghfirli, ya Allah, aku memohon dengan haknya Nabi Muhammad SAW, Allah ghafaratali, mohon maaf, Allah ghafartali. Duh, masalah. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad SAW. Allah ghafartali, hendaknya engkau berkenan mengampuniku ya Allah. Faqala, kemudian Allah bertanya, lima arafta bi Muhammadin walam ahlukhu, wahai Adam, kenapa engkau mengetahui seseorang yang bernama Muhammad padahal aku belum menciptakan Nabi tersebut. Faqala, kemudian
Menjawablah Nabi Adam alaihissalam, lamma khalaqtu, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, ra'aitu alal qawa'imil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau menciptakan aku mendongakkan kepala dan aku melihat di tiang-tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa araftu, maka taulah aku, innahu lam tadif ismuka ila ismil khalqa illa ahabba ilaikal khalqa. Namamu tidak akan mungkin bersanding dengan seorang makhluk pun yang orang tersebut pasti engkau sangat mencintainya. Maka Allah pun menjawab, shadaqta ya Adam, betul wahai Adam, ud'uni bihaqqihi, maka silahkan engkau berdoa dengan haknya, maksudnya dengan martabat Nabi Muhammad SAW. Faqad ghafartu laka, maka sungguh aku telah mengampuni engkau. Subhanallah ya. Ini salah satunya ketika kenapa Nabi Adam tiba-tiba bersolawat, padahal ini hikayat yang tersembunyi adalah bahwa Nabi Adam alaihissalam sudah berdoa siang malam selama 200 tahun menurut riwayat yang mu'tabar, tapi Allah belum berkenan juga untuk mengampuni beliau. Belum ada tanda-tanda bahwa Allah mengampuni gitu ya. Padahal Nabi Adam siang malam pagi sore tisuk jegur tiga sore jeger itu membaca doa yang sama, doa yang paling tua di dunia ini. Apa itu? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di dalam ungkapan doa tersebut tidak ada ucapan kalimah la ilaha illallah dan tidak ada ungkapan bertawasul kepada Rasulullah SAW. Hanya Nabi Adam menjelaskan bahwa dirinya sangat zalim terhadap dirinya sendiri. Maka Nabi Ibrahim memohon ampun kepada Allah. Ibarat kata mohon maaf. Allah tidak mempedulikan ucapan kangjeng Nabi Adam, walaupun itu diucapkan 200 tahun namanya. Baru setelah itu Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, maka serta merta Allah mempedulikan ucapannya dengan ungkapan faqad ghafartu laka, sungguh aku telah mengampuni engkau karena engkau bertawasul kepada kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kangjeng Nabi Muhammadnya belum ada. Nah, gitu ya. Itu versi pertama. Versi pertama menurut hadis kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Bagaimana? Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Fatalaqqa, kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima talqin, menerima bimbingan. Apa itu talqin? Bimbingan. Laqona yulaqinu talqinan, menerima bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membimbing Nabi Adam bukan siapa-siapa lagi, karena memang tidak ada siapa-siapa, yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gurunya Nabi Adam alaihissalam langsung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqqa Adamu mir rabbih. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima talqin, bimbingan, kalimatin min rabbihi, dari Allah, kalimatin, beberapa kalimat. Apa itu yang dimaksud kalimatin?
menurut para ulama di dalam tafsirannya. Yang pertama, barusan hadis yang diriwayatkan oleh yang barusan disebutkan lah ya. Hadis yang menyatakan tentang tawasulnya Kangjeng Nabi Adam alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalimah tersebut maknanya adalah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Bagaimana setelah Nabi Adam menerima kalimah talqin la ilaha illallah? Fataba alaih, serta merta Allah pun menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Nah, sikap kita bagaimana merespon tentang kalimat-kalimat tersebut? Ini bukan berarti bertentangan Al-Quran dengan hadis, bukan ya, tapi justru menenangkan dalam satu sisi yang berbeda. Kalimatin itu adalah bentuk jamak. Jamak itu lebih dari satu. Arti makna asal jamak itu lebih dari dua. Tapi karena ini kalimatnya ada dua, maka boleh diartikan lebih dari satu. Artinya memiliki dua makna, dua kalimat. Pertama, tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kedua adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau seseorang merasa memiliki dosa, terutama saya tiap hari tidak henti-henti berbuat dosa gitu ya, maka saya perlu formula untuk mengikis habis dosa-dosa tersebut. Apa itu? Yang pertama dengan tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua digempur dengan kalimah la ilaha illallah. Mau diamalkan tawasulnya silahkan. Mau diamalkan kalimah la ilaha illallahnya silahkan. Mau diamalkan dua-duanya ataupun kamu atau ya itu Quran dan hadis, mangga silahkan diamalkan. Jangan sampai tidak mengamalkan sama sekali. Kenapa tidak mengamalkan sama sekali? Wong itu sudah jelas-jelas sejarah Kanjeng Nabi Adam alaihissalam menerima taubat dari Allah, menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah la ilaha illallah dan juga dengan kalimah tawasul. Maka didapatnya layyinul qalbi itu dengan bertadzakur, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat-kalimat tertentu, terutama kalimah la ilaha illallah, layyinul qalbi. Sebagaimana di dalam salah satu atharul ilmi bahwa fungsi dari mempelajari ilmu tasawuf itu layyinul qalbi, karena litasfiyatil qalbi, untuk melunakkan hati, walitazkiyatin nufus, membersihkan jiwa dan melembutkan hati, gitu ya. Ada ungkapan katanya, banyak-banyak aja mendengarkan lagu lagu klasik katanya bisa melembutkan hati. Sebagaimana di Jepang itu ada penelitian dan juga pengembangan areal perkebunan dan juga peternakan yang setiap pagi dan sore itu diperdengarkan lagu-lagu Beethoven. Atau kalau mati listrik berarti mati semuanya atau tidak berfungsi, ada itu Pak ya, kariwa-kariwa nggak sedikit la ilaha illallah dan seterusnya. Kalau zikir mah tidak mesti harus bermodal berjuta-juta untuk menyediakan arus listrik dan juga peralatannya ya, tinggal duduk manis, wudu, kemudian sholat dengan sempurna, diakhiri dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya. Insya Allah hati akan menjadi lembut. Bagaimana katanya kalau orang yang berzikir tapi tetap masih marah-marah, gimana tuh kalau gitu? Atau ketemu zikirnya? Bukan. Dengan zikir aja dia masih marah-marah. Bagaimana kalau tidak berbarengan dengan zikir?
Wah, lebih FOMO lagi ya. Ya, itu mah alhamdulillah salah satu dari dari berkah berzikir, hati akan menjadi lembut. Insya Allah hakul yakin itu akan menjadi lembut lah ya. Jangan diartikan orang yang marah-marah berarti nggak tembus zikirnya, enggak. Semua zikir itu bakal tembus. Nah, berarti bagaimana kalau yang zikir masih marah-marah? Yang masih zikir aja masih marah-marah, bagaimana kalau tidak dibarengi dengan zikir? Seperti halnya sholat aja. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul ya? Hakul yakinlah seluruh kaum muslimin wal muslimat itu melaksanakan sholat dengan ikhlas dan istiqomah. Tapi kenapa ada kaum muslimin, kaum mukminah yang masih suka berbuat dosa, bahkan dosanya diperlihatkan di hadapan umum? Apakah dia tidak tembus sholatnya? Tembus sholatnya, tembus semuanya. Tapi kan ada faktor ekstern, faktor intern. Ada faktor dirinya yang sedang rusak dan ada godaan-godaan dari setan. Mungkin orang yang sedang berbuat lupa, berbuat dosa, ya sedang kalah keimanannya oleh godaan setan tersebut. Seperti saya sering mengalami, bahkan sehari itu jutaan kali lah ya, kalah saja dengan setan gitu ya. Apakah saya sholatnya tidak tembus? Ya tembus mah tembus, cuma ya tadi selain faktor diri dan juga godaan setan, dengan sholat saja masih berbuat dosa, apatah lagi tidak sholat, gitu ya, logikanya sederhana. Maka insya Allah layyinul qalbi ini akan didapatkan sedikit tidaknya dari orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Khamsatun itu ada 5. Yang pertama layyinul qalbi, lembutnya hati. Wa kathratul bukai, dan banyaknya nangis. Kadang kita melihat orang yang sedang nangis, kunaon bu? Ingat dosa ya bu? Bukan, kehilangan uang saya. Bukan itu ya. Atau juga ada yang menangis, ibu-ibu nangis menjerit-jerit. Kenapa ibu? Suami saya meninggal. Oh subhanallah, soleh banget ya bu, suami ibu. Enggak, bukan gitu masalahnya. Masalahnya warisannya sedikit. Dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini bukan menangis karena urusan duniawi. Urusan duniawi bagi orang-orang yang sedang asyik billah, sedang bermakrifat kepada Allah, itu tidak ada apa-apanya. Bahkan di banyak literatur turas itu banyak ibarat-ibarat yang menyiratkan dunia ini, mohon maaf. Dunia ini ya hina gitu ya. Jauh diibaratkan dengan akhirat. Kalau dunia hanya sekedar katakanlah usia 60 tahunan. Kemudian setelah kita kumpul-kumpulkan gitu ya. Di saat kita meninggal bukannya dipakai untuk mendoakan atau disalurkan kepada hal-hal yang bersifat abadi seperti halnya sedekah, tetapi kebanyakan jadikan rebutan warisan. Tidak sedikit yang keluarganya hancur berantakan karena urusan warisan. Nah, alhamdulillah di antara kita mah semuanya pada rapi gitu ya. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sendiri. Dalam urusan warisan semuanya pada menyerahkan kepada masing-masing gitu. Akhirnya ya kakak tertua yang meluruskan. Jadi pembagian harta itu bukan berdasarkan luas tanah, tapi berdasarkan harga. Nah itu yang disepakati umum. Dan alhamdulillah semuanya menyepakati tentang urusan
waris. Dalam artian laki-laki menanggung, perempuan menjinjing. Dalam artian laki-laki 2 bagiannya, yang perempuan 1 bagiannya. Karena memang yang perempuan itu sudah dinaskan di dalam Al-Quran dan hadis, itu ditanggung oleh keluarganya, oleh suaminya. Maka alhamdulillah semuanya pada sepakat, dan kita sering berkumpul-kumpul gitu ya, kumpul keluarga, termasuk kemarin tuh ya, pekan kemarin hari, mohon maaf, kemarin sebenarnya saya udah ada di sini ya, malam Jumat, malam Sabtu saya udah berniat ke sini, cuma karena berhubung keluarga pada datang semuanya dari Bandung, dari Bekasi, dari mana-mana, tinggal di Pasir Angin gitu ya, semuanya pada mengumpul. Aduh, saya nggak enak hati untuk meninggalkan keluarga yang jarang-jarang bertemu gitu ya. Jadi mohon maaf, kemarin saya gagal untuk hadir ke pengajian, mohon maaf. Nah, alhamdulillah semuanya kaum muslimin wal mukminah, insya Allah semuanya pada rapih dalam pembagian harta dan lain sebagainya. Maka bahwa kasratul bukai di sini yang dimaksudkan adalah seringnya nangis karena mengingat dosa-dosa yang telah dilaksanakan, telah dilakukan ya. Kalau untuk diri sendiri mah harus banyak mengingat-ingat dosa. Saya berbuat zolim, saya berbuat dosa, saya berbuat kesalahan, saya berbuat kelalaian dan lain sebagainya. Tapi kalau ke orang lain, yang diingat itu subhanallah, mereka betapa baik ya, mereka betapa luar biasa sedekahnya, mereka betapa luar biasa membimbing ke sayanya, mereka betapa luar biasa selalu mengingatkan saya. Nah, jadi yang diingat-ingat pada diri ke kita, ke orang lain mah itu dosa kita. Tapi kalau orang lain ke kita, itu adalah kebaikan-kebaikan mereka. Sehingga apa yang menjadi teknik Imam Al-Ghazali terhadap penilaian orang lain, insya Allah bisa kita rasakan. Bagaimana Imam Al-Ghazali dalam menilai orang lain? Pertama, kepada orang yang di bawah dia, di bawah beliau itu, beliau beranggapan, oh itu anak kecil, subhanallah, dosanya belum dianggap sebagai dosa, tapi sebagai pembelajaran. Tapi kebaikan-kebaikannya sudah dicatat oleh Allah. Insya Allah dia lebih baik daripada saya. Kemudian bagaimana kalau melihat orang yang sepantaran dengan kita, seleting? Imam Al-Ghazali tetap mengedepankan husnuzonnya kepada orang lain. Beliau mah selalu kelihatan di majelis taklim, selalu kelihatan di tempat-tempat ibadah, selalu kelihatan di tempat-tempat sosial. Sementara saya tahu diri, saya tahu akan kejelekan diri, maka hakul yakin dia jauh lebih baik daripada saya. Lalu bagaimana kalau Imam Al-Ghazali melihat orang yang di atas umuran beliau, subhanallah, betapa sangat hormat dan mengagumi pada orang-orang yang senantiasa berbuat baik, senantiasa berjamaah, senantiasa memakmurkan masjid, senantiasa di mana saja kemaslahatan, kalau ada beliau-beliau itu pasti ada terjadi kemaslahatan. Maka Imam Al-Ghazali memohon petunjuk dan doa kepada yang di atas beliau, sehingga beliau tidak pernah merasa diri lebih hebat daripada yang lainnya, merasa superior, merasa anak khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Tidak, tetapi Imam Al-Ghazali mengedepankan ana asyarru minhu, saya lebih jelek daripada mereka dan mereka jauh lebih baik daripada saya. Insya Allah kalau seandainya semua orang standarnya seperti itu, wah indah dunia itu ya. Tapi ya lagi-lagi di mana kita berbuat baik selalu ada yang menghalangi. Kira-kira siapa? Setan, laknatullah. Setan senang apa enggak kalau kita melihat kebaikan, kita niat kebaikan aja. Udah geremet banget setan ya. Seperti halnya tadi saya sebelum
berangkat ke sini, aduh gimana ya, suara saya ini masih parau, masih batuk-batuk lagi, udah apa nggak jadi lagi gitu pengajiannya. Nah, itu kan godaan setan. Tapi alhamdulillah ya saya terkebok untuk melawan godaan setan. Ternyata sampai di sini alhamdulillah tidak terlalu batuk ya. Alhamdulillah. Jadi kalau di mana saja, kapan saja dan dalam bagaimanapun keadaannya, kita ingat saja bahwa setan selamanya tidak akan rela kalau kita berbuat baik. Selamanya setan akan menggagalkan kebaikan kita dan berusaha untuk menghindarkan kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya usahakanlah kita untuk melawannya. Bisa melawan secara ruhaniyah, bisa melawan secara batiniyah. Kalau ruhaniyah ya kita secara sangat tergebok lah gitu ya, sekuat tenaga. Tapi terus terang kalau saya selalu gagal dalam melawan setan. Salah satu ya, kalau ada tiga pernah saya ungkapkan ya, ada tiga teknik untuk melawan setan. Salah satu diantaranya salah satu diantaranya dengan mengaitkan kalbu kita kepada orang yang kita anggap sudah sukses dalam melawan setan. Dalam artian mengaitkan ke guru mursyid. Kalau kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya ibarat kata itu ya, ini Kanjeng Nabi Muhammad yang minta tolong kepada beliau betapa jutaan, dari mulai hidupnya Kanjeng Nabi sampai akhir zaman lah katakannya. Sementara guru kita, guru yang mengaitkan kalbu kita dengan beliau itu hanya sebagian kecil orang-orang yang bergantung kepada beliau. Seperti halnya, mohon maaf, Habib Lutfi kan mursyid thariqah ya, tapi ya mohon izin saya belum mendapatkan khirqah kemuridan dari beliau. Jadi tidak mungkin saya untuk meminta tolong kepada Habib Lutfi. Demikian juga dengan penjelasan ulama-ulama yang lainnya. Seperti halnya saya contohin ya, kepada Syekh Zainuddin Majid dari Lombok, dulu pernah ada dibuktikan oleh ikhwan dari Bali. Beliau pengen ketemu dengan Tuan Guru Zainuddin Majid. Tuan Guru Zainuddin ya, bukan Abdul Majid yang sarang, abahnya Tuan Guru Zainuddin. Sementara beliau belum bermursyid kepada Syekh Abdul Majid. Bermursyidnya kepada siapa? Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Lama ditunggu, sudah 3 hari beliau belum bisa pulang dan belum bertemu dengan Syekh Abdul Majid. Kemudian beliau mencoba-coba untuk secara ruhaniyah. Bagaimana? Assalamualaikum ya Syekhi, ya mursyidi Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Kemudian agifni ila ruhi Syekh Abdul Majid, Syekh Zainuddin Abdul Majid. Al-Fatihah. Langsung beliau pagi itu Syekh Abdul Majid keluar dengan marah-marah. Mohon maaf ya, siapa yang menggedor-gedor saya, katanya. Saya baru bangun, saya baru tidur, udah digedor-gedor. Siapa itu? Ternyata ada Pak Haji Iwan namanya. Pak Haji Iwan ditanyakan, apa keperluanmu, katanya. Sampai ada ulama yang mengetuk saya untuk datang kepadamu, katanya. Ini Tuan Guru, saya bermohon ingin silaturahim kepada Tuan Guru, tapi saya sudah kehabisan bekal karena 3 hari di sini saya harus berangkat ke Bali
dan juga menyampaikan sesuatu kepada guru saya di Tasikmalaya. Iya, udah diredoin udah. Nah, kemudian setelah sampai ke Tasikmalaya, beliau melaporkan hal tersebut kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Pangarsa, katanya, saya kemarin mengalami kejadian aneh, kejadian yang saya pengen ditemui oleh Syekh Abdul Majid dengan lembut-lembut, tapi ini marah-marah. Kenapa kok marah-marah? Padahal beliau terkenal lembutnya. Kata Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, saya bertawasul robitoh, saya berobitoh kepada beliau melalui pengersa, melalui Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Kata apa kata Tuan Syekh? Iya benar, ya tentu aja tuh beliau marah. Kalau saya dirobitohi oleh engkau tidak jadi masalah, karena engkau adalah guru murid saya, katanya. Tapi kalau Syekh Abdul Majid itu kan bukan gurumu, katanya. Ya jelas saja marah-marah, katanya. Nah, begitu ya. Jadi kalau kepada tawasul kepada kangjeng Nabi Muhammad itu banyak orang yang bergantung kepada beliau. Tapi kalau berobitoh kepada guru kita, itu guru kita hanya menjadi sandaran bagi murid-muridnya saja, gitu ya. Mohon maaf ini belum selesai, hanya ada layinul qalbi dan kathratul bukai, lembutnya hati dan banyaknya menangis karena dosa-dosa kita. Insya Allah salah satu dari ciri orang yang berbahagia adalah layinul qalbi, lembutnya hati kita, wa kathratul bukai, dan banyaknya dosa karena itu menangis karena memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dilanjutkan.